dipakai almarhum bapak ini harus dipecahkan semuanya. Begitu piring-piring ini habis, dilanjutkan dengan menyebarkan koin. Terus settingan rumah sakitnya tuh enggak banget lagi. Itu museum apa rumah sakit anjir. This is shit. Selasa Kliwon itu hari sial. Emang bener? Fuck you, Tony. Terornya mirip-mirip Final Destination. Wow, you are a very scary. Almarhum itu jadi salah satu film horor yang gue tonton di Netflix minggu-minggu ini. Jujur aja nih, alasan nonton film ini karena film ini di hari pertama tayang tuh bener-bener gencar banget. Film garapan Ade Darmastria ini sesuai judulnya, nyeritain seorang kematian dalam sebuah keluarga. Ceritanya ngangkat kepercayaan tentang hari sial. Saat seorang meninggal yang masih dipercaya sebagian orang, unsur religi juga dimasukkan buat menguatkan nuansa mistis. Tapi sayangnya keseluruhan filmnya terasa kurang fresh nih, apalagi kalau dibandingin sama film horor-horor yang rilis tahun lalu. You don't know what the fuck you want. Nah, jadi gini nih. Ceritanya dimulai dari kematian Mulwanto, yaitu yang diperankan Rukman Rosadi di hari Selasa Kliwon. Katanya sih, kalau meninggal di hari itu, keluarganya wajib ngelakuin ritual buang sial. Tapi dari semua anggota keluarga, cuma 2 anaknya nih. Nuri yang diperankan Ratu Safia, sama Yanda yang diperankan Alji Malkers yang mau ikut. Sementara anak sulungnya, si Wisesa yang diperankan Dimas Aditya, lebih memilih pasrah aja nih sama takdir. Istrinya, si Rahmi yang diperankan Nova Eliza. Aktingnya lumayan cukup bagus, mendalami peran. Yang masih kejebak dalam duka ditemenin sama Ajem, yaitu diperankan Meisha Mira, ponakan Mulwanto yang udah dianggap anak sendiri. Tapi di sini nih nggak kelihatan ada sesuatu yang menonjol. Si Yanda sebagai anak bungsu, jujur aja nih, akting ini kurang banget, kurang. You don't know what the fuck you want. Kayak baru belajar mendalami peran. Si Wisesa yang diperanin sama Dimas Aditya nih lebih memilih pasrah aja sama takdir. Tapi di beberapa scene menurut gue nih kurang nih. Ada dimana dia tuh ngerokok, padahal kan dia tuh dokter ya gitu. Fuck you, Tony. Terus dia ngerokok, ya mungkin gue nggak tahu apa dia stres atau gimana gitu. Terus dia ngapain di jembatan sendirian gitu malam-malam, kan bisa aja gitu. Di mana gitu kan. Nah menurut gue ini agak maksa buat ngedapetin teror menuju kematiannya. Misalnya nih dia di rumah sakit gitu. Udah dia di rumah sakit aja kerja gitu, lagi kerja di sana kan dia bisa dapet teror-teror apa gitu di rumah sakit. Terus dia mokat gitu kan. Terus settingan rumah sakitnya tuh nggak banget lagi. Itu museum apa rumah sakit anjir. This is shit. Ada juga scene di mana si Ibu Rahmi tiba-tiba tiduran di jalanan di depan rumahnya. Terus ada mobil bak gitu, mobil bak ngebut kenceng banget di jalan kecil. Dimana semua anak-anak itu pada panik. Pagernya tuh nggak bisa kebuka gitu, kekunci. Secara logika, lu kan bisa lompat aja. Tinggi. This is shit. Lari itu kan. Atau enggak nih scene-nya bisa diganti. Misal nih si ibu ini bisa tidur di kamar mandi gitu, dimana air panas yang nyebabin almarhum bapaknya ini mokat. Bisa tuh ibunya diganti di sini di situ. Nah menurut gue nih mobil wasbak ini nih nggak penting-penting amat sih, meskipun ada penyampaian gitu di belakang baknya gitu. Kalau nggak salah, kami siap menjemput maut atau apa gitu, gue lupa. Film ini masih ngandelin penampakan jumpscare yang ya lumayan berisik ya. Tapi jujur nih, sosok hantunya tuh nggak terlalu bikin kaget. Suasana horornya malah kerasa sepi, kurang dapet nih tegangnya nih gitu. Ada beberapa adegan kematian tragis tapi nggak dibuat sebrutal itu. Kesannya masih tahan-tahan lah. Ya jadi gini, sejak malam pertama setelah Mulwanto meninggal, keluarga ini mulai dapet teror nih. Penampakan serem mulai muncul dan 2 bersaudara itu harus ikut ritual musir kutukan yang ngikutin mereka gitu. Alur filmnya agak lambat. Di awal isinya teror yang berulang terus. Untuk terornya sendiri menurut gua pribadi ikutin gaya Final Destination banget. This is shit. Gitu kayak misalkan ada si ibu gitu, ini ibu yang kayak kipas tuh kayak goyang-goyang, nggak taunya kipas itu bakal ngebunuh ibunya ya gitu-gitulah. Jadi kita dibuat penasaran dulu nih sama pola kematiannya, kayak dibuat tegang gitu. Tapi udah ketebak gitu, bakal mati sama objek itu. Polanya selalu sama, selalu ada penampakan juga. Ya penampakannya gitu-gitu aja. Kematian karakter juga kayak udah bisa ditebak nih. Baru masuk pertengahan, rahasia dibalik semua kejadian mulai dibuka. Sisi dramanya juga agak maksa sih, terutama waktu ada di flashback soal kedekatan keluarga yang ditempelin setelah adegan sedih. Lengkap sama lagu melo gitu. Soal ritual yang ditampilin ya biasa aja tuh, nggak ada yang nempel di kepala gitu. Mungkin karena karakter dukun yang diperanin sama Ruth Marini juga kurang menonjol dan nggak berkesan gitu. Apa sih penyebab rentetan kematian keluarga Mulwanto? Nah film ini nyajin jawabannya dengan jelas. Nggak ada twist yang tipu-tipu. Antagonisnya punya motif yang kuat dan bikin kesel, dan keputusan yang harus diambil buat mengakhiri semua juga cukup tegas. Bagian ending film ini dibikin agak menggantung dari sudut pandang tokoh utamanya, kayak ngajak penonton buat mikir dan diskusi. Tapi sayangnya adegan terakhir malah ngasih petunjuk jelas soal siapa dalang dibalik semua kejadian. Sebenarnya nggak terlalu perlu amat, karena perjalanan karakter anak-anak Mulwanto udah cukup buat nutup cerita ini. Nah kalau misalkan kalian punya statement sendiri, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kira-kira bahas film apa lagi ya?